Lahirnya. Pakai mic. Ya, Jadi lahirnya lahir di Magelang. Iya. Lahir di Magelang. Iya. Sekarang tinggalnya di New Kaledonia baru. Caledonia. Iya. Masuk negara. Prancis, jajahan Prancis. Oh, masuk Perancis. Iya, bahasanya juga bahasa Prancis. Bahasanya Perancis. Iya, iya. Mata uangnya? Mata uangnya asli sana, Fran Caledoni. Seperti di Tahiti. Itu di Tahiti, di Wallis. Terus Sini Bu, duduk sini Bu, samping Haji Marco. Nah, Ibu tinggal di sana udah berapa tahun? sudah 36 tahun. 36 tahun. Iya. Nah, kok bisa tinggal di sana? Gimana ceritanya? Ceritanya dulu waktu zaman apa itu? Dulu zaman apa itulah? Sebelum perang tahun 45 kan banyak orang Belanda itu yang nyulik orang Indonesia itu. Yang sebagian ke Suriname, diculik-culik pakai truk itu dulunya. Jadi di sana suruh kerja. Jadi yang diculik ibu atau orang tua ibu? Enggak, orang yang zaman dulu orang-orang Indonesia diculik, dibawa kirim, ada yang di negara sana, negara sini. Jadi di sana dikerjakan untuk atau bikin saluran. Enggak, bikin apa itu? Selokan. Bikin jalan sama itu apa itu? Perkebunan kopi. Terus ada yang di nikel itu apa itu? Tambang. Tambang nikel juga. Jadi kalau Pakai mic Bos. Enggak. Ayo pakai mic. Tinggal ngomong aja. Iya, jadi kalau kakak saya ini karena yang orang-orang tua dulu itu, nah ini di bawah berikutnya. Udah. Yang orang tua dulu itu zaman Belanda, sebagian ke Suriname, sebagian ke New Caledonia baru tadi. Iya. Jadi yang orang-orang tua sebagian sudah meninggal. Nah ini ada saudara, terus banyak yang di bawah. Yang orang dulu masuk banyak orang udah Jawa di sana. meninggal sekarang. Ada bahasa Jawa, bahasa Prancis. Nah, Ibu kok bisa nyangkut di sana? Ibu dibawa sama saudara Ibu? Sama saudara dulu kan yang orang tua dulu itu menikah sama kakak saya. Terus lama-lama ngambil saudara lagi. Terus saya jadi banyak saudara yang diambil ke sana. Jadi istri ke sana, terus kerja di sana. Nah, Terus Ibu pada punya jadi anak. sekarang usia berapa? Saya 56. 56, Iya. lahir tahun 69. Iya. Dan Punya Ibu anak 3. nikah sama suami? Sama suami orang sana, kelahiran sana, cuman Laras Vietnam. Cuman ibunya juga udah kelahiran sana. Ibunya suami saya, mertua saya udah kelahiran dari sana. Sama juga ke nasib orang. Diculik-culikin juga? Sama. Diculik-culikin, disuruh tinggal di sana. Paksa zaman dulu istilahnya. Kerja gitu. paksa dulu. Kerja paksa, kerja rodi. Iya. Ya, gitulah. Nah, Ibu tapi nggak kerja rodi. Enggak saya. Kalau Ibu ikut dibawa sama saudara. Ikut kakak saya ke sana. Kakak saya kan ngasuh ketemu anak. jodohnya di sana. Iya, dulu kerja dulu sama kakak saya kan ngasuh anak itu banyak. Anak kecil tuh ngasuh. Kalau orang sana kan keteteran. Kalau punya anak kan dititipkan di gitu, ngasuh anak itu. Jadi saya sama kakak saya ngasuh 20-an anak. Penitipan anak. Nah, Ibu nikah sama orang sana dapat anak 3. Iya. Paling besar kegiatannya apa? Sekarang kerja di kantor. Di sana juga? Iya, di sana. Nomor 2? Ya, nomor 2 di Paris. Kerja di sana juga. Di sana. Jadi, nomor 1 lagi perempuan? Perempuan semua. Nomor 1 perempuan. Udah berkeluarga? Belum. Kerja di sana. Ya. Nomor 2 perempuan di Prancis. Iya, udah punya suami. Udah punya suami. Suaminya orang? Orang Algeria. Algeria. Aljazair. Ya. Aljazair ya? Ya, iya, kalau orang sini nyebutnya Aljazair. Ya. Kalau orang Cemplang? Kalau nomor 3? Di rumah. Cuman suka sering ke Indonesia. Dia seneng hidup di Indonesia. Ya. Jadi sering ikut ibunya. Ini nanti juga mau nyusul. Ya. Gitu. Nah, ini yang tahu RDAY siapa nih? Saya. Gimana ceritanya bisa ketemu RDAY? Ngelihat di YouTube itu kok
ada Di sana di New. iya New Caledonia. Nonton YouTube-nya di New Caledonia. Tiap hari Haji Marco juga. Haji Marco. Makanya Pak Regi. Maka apa? Regi Oh, itu itu nih Regi. apa saya? Om Regi. Karena tiap Malah nyebutin si ACB tadi lah. Si ACB si mana kata gitu lah. sama Bu Rohmah juga saya tahu. Oh, iya. Ibu Rohmah tadi dengar suaranya Ibu Rohmah ya. Iya. Oh jadi udah tahu saya dong. Udah. Comment ça va? Ça va bien. Bonsoir kalau sore bonsoir. Kalau pagi busung lapar. Haji Marco nggak boleh telat makan. Dia kalau telat makan kita nggak usah nyari kemana-mana, pasti ada di dapur. Tantrum. Dia kalau telat makan dia tantrum. Di dapur dia. Iya. Oh Bu, kok bisa ketemu YouTube-nya RDAY di New Caledonia, Prancis? Iya. Kok bisa ketemu di sana? Gimana ceritanya Yang lihat RDAY di YouTube bisa terus keluar? Kok ada Bapak Dwi Susanto yang apa itu RDAY itu kok saya lihat kok apaan ini? Kok ada hajat-hajat terus bangun malam itu gitu. Jadi saya setiap hari ngeliatin itu nggak pernah apa itu telat ngeliat itu aja. Cuman akhir-akhir ini kan ada perang Iran Israel yang saya lihat baru itu. Udah seminggu ini yang dilihat Iran Israel. Oh, udah mulai perang. Itu di Iran Israel itu kan lagi Udah mulai perang. kan cuma 12 hari toh itu. Udah ini kan udah. Istirahat Lagi udah. bom-boman itu kan 12 hari. Oh, udah selesai. Udah Udah nggak perang lagi. nggak perang lagi. udah. Maka dia bilang pas itu karena ada perang itu lah nonton perang dulu seminggu ini. Biasa. Lebih seru mana Bu sama perang kalau tetangga? Perang tetangga. Tetangga rumah kita kan suka perang tuh, cek Jok. Ya seru Bapak Haji lah. Ah! Bapak Haji kan menguntungkan. Alhamdulillah. Kalau perang kan merugikan. Iya. Oh, jadi Ibu alhamdulillah nonton YouTube-nya RDAY. Iya, nyimak. iya, pokoknya Jam sehari bangun itu jam kalau 00. habis kerja, kalau sore, kalau mau tidur sampai jam 11, setengah 12 malam. Dari mulai jam 9 sampai jam setengah 12 malam. Sampai mau ketiduran baru dimati. Dari yang ditekankan Pak Haji tadi ya. Ya. Jadi sifat 18 itu adalah rangkuman dari sifat-sifat negatif yang ada di dunia ini sampai ke New Caledonia Iya, pun iya. itu ada di sana. Iya, Itu iya. dirangkum Pak Haji yang paling biasa melekat di hati manusia itu 18 itu. Iya. Maka Pak Haji selalu menanyakan mana yang positif dominan di dalam hati kita. Sebetulnya kalau Bapak Ibu menjawab satu saja, Nggak itu boleh. kalau diterangkan Ya. itu semuanya Semua udah pasti mencakup. kena, Oh, begitu. pasti nyambung Iya, semuanya. iya, Kayak iya, gitu. Jadi karena itu sudah, maka saya sering katakan itu adalah formula 18. Jadi muter, kena semua, iya. muter semua. Jadi selalu ditekankan seperti Ibu sudah hafal tadi itu, Iya. jangankan 18. Saya udah hafal. 14 nggak boleh, 10 juga nggak boleh. Bapak tadi 4 pun tidak boleh, sama saja itu. Ibu bapak mengatakan 1 pun tidak boleh. Karena hakikatnya walaupun hanya 1, karena ini adalah virus di dalam hati itu menyebar, pasti mempengaruhi seluruh organnya hati minimal dan akhirnya menyebar ke seluruh organ tubuh. Karena dari dalam hati ini walaupun hanya 1 pasti akan mempengaruhi namanya pikiran 1. Dengan pikiran yang ada di situ negatif, maka keluarlah ucapannya pun juga negatif. Akhirnya timbul rasa jengkel, bawel, cerewet. Dengan timbulnya itu maka keluarlah ekspresi jiwanya menjadi mukanya muka
suntuk, muka berak, atau haji gitu. Ya, Nah, suntuk. suntuk, Iya, betul. murung, Iya, iya. dari satu saja, dari ekspresi wajah. Nah, dari ekspresi wajah yang kita tampilkan akan melahirkan yang namanya action, tindakan. Kalau ini negatif maka ekspresinya negatif, tindakannya pun jadi negatif. Dampaknya seperti itu. Kalau ini semua menjadi kebiasaan di diri kita terus menerus, akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Negatif, pokoknya semuanya serba disalahkan, semuanya serba salah, muncul dari satu sifat. Jadi ini tidak boleh, satu pun nggak boleh ada gitu. Karena kalau negatifnya yang dominan, maka energi yang datang, yang ketarik pasti energi yang negatif, seperti yang terjadi di negaranya ibu sana. Berarti bukan sudah tidak double warga negara kan? Enggak. Kalau Indonesia kan nggak boleh tidak menganut, Masih double, tetap di sana. Dia masih warga negara Indonesia. Indonesia. Ya? Oh masih? Masih. Tetap paspor Pasti. Oh paspor bentuknya. Masih, Ya, bukan paspor. penduduk sana ya. Bukan. Ya cuman Migran. punya KTP sana. Punya KTP sana. Untuk tinggal di sana jadi. KTP tinggal. Alah. Iya, jadi dengan negatif, terbawa negatif ungkapan tidak, kalau ibu katakan tadi kan makmur sebetulnya, dijamin, kehidupannya dijamin, tetapi karena dia pengen merdeka, Iya. pengen terbebas, maka muncullah ekspresi, betul? Iya. Wajahnya jadi beringas, ekspresinya jadi apapun dibakar, perusahaan sudah nggak mikir, pokoknya dibakar semua. Harusnya kan tidak, Nggak mikir masa depan. masa depannya. Kalau dia ingin merdeka harusnya dipelihara, perusahaannya Iya, dipelihara, iya. negosiasi dengan tutur kata yang baik, pasti dikasih. Perjuangannya tidak merusak, tapi perjuangannya melawan. Ini contoh ya. Iya, contoh. iya. Akhirnya kan dampaknya kan seperti itu. Ngajarin negara New Caledonia. Kalau pemimpinnya nonton YouTube-nya gimana loh? Dipanggil lo ke sono lo pasti lo. Jadikan konsultan. Iya, jadi kan jadi begitu. Ini dari satu titik saja hati. Akhirnya timbul apa tadi itu namanya? Ekspresi, timbul tindakan. Tapi kalau positif, maka akan menghadirkan energi yang positif. Datanglah apa yang namanya kemerdekaan, apa yang namanya Iya. kepuasan, apa yang namanya hajat yang diinginkan, apa yang namanya rezeki yang datang. Sama ibu juga begitu, dengan energi yang positif, maka tindakannya menjadi positif. Ini ilmu yang dasar yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Bukan kita tidak harus mengejar Iya. rezeki. Rezeki yang datang kepada kita. Karena kita tanam taman hati yang positif. Apa yang ditanam positif? Senang, gembira, syukur, bahagia, riang, gembira, tertawa, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Maka kalau ini menjadi taman yang harum, kupu-kupunya yang datang ke taman. Iya. Kalau ininya positif, maka rezekinya yang datang. Yang datang orang yang bawa modal, orang yang mau investasi, jadi investor, begitu. Jadi langkah demi langkah selalu positif, selalu menguntungkan. Kalau ibu buka di suratnya, di Al-Qur'annya, dibuka di surat As-Sams, nanti ibu buka di juz 30, juz Amma, wasamsi waduhaha. Itu ada qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh kamu akan beruntung. Apapun langkahmu akan selalu menghasilkan, akan selalu mendapatkan keuntungan, keberuntungan.
Seperti ibu lewat pun karena ibu positif tidak diganggu, tidak dimusuhin, mendatangkan keberuntungan. Jualan pun jadi laris. Syaratnya apa caranya? Zakah, bersihkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif. Sifat-sifat 18 yang dirangkum Pak Haji itu harus dibuang jauh-jauh. Buang ke laut, tidak boleh ada sama sekali. Udah apa itu? Udah mulai pelan-pelan. Pelan-pelan ya, udah mulai belajar menahan. Nah, karena apa? Kata Allah, kalau sebaliknya dari itu, waqad khaba man dassaha, sungguh dan sungguh dimantapkan lagi, kamu akan selalu dalam kerugian. Apapun yang dilakukan selalu salah, tindakannya selalu negatif, menghasilkan kerugian, tidak menguntungkan. Karena apa? Karena kamu dassaha, artinya mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Dengan apa mengotori hati? Ya dengan sifat itu. Sifat 18 itu kita tanam di hati kita. Maka kita akan selalu salah saja, langkah ke kiri salah, mundur juga salah, maju juga salah. Gitu. Oh iya, iya. Harus dibersihkan. Ini modal dasarnya sebetulnya itu kuncinya, sifat 18 itu membersihkan dari dalam jiwa kita. Karena kata Nabi juga, kalau hati kita bersih maka bersih semuanya. Jadi hadisnya, ingat bahwa di dalam jasad manusia, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus seluruh tubuh. Tadi itu sama selaras dengan firman Allah, maka ekspresinya akan bagus, reaksinya akan bagus. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak, busuk seluruh anggota badan itu. Apa itu? Dia adalah hati. Itu pesankan. Jadi penting selaras antara hadis ini sama surat Asam ayat yang tadi itu tentang jiwa. Begitu Ibu? Nah, kalau Ibu meraktekin yang tadi saya ajarin, supaya uang datang ke kita, ngejar ke kita dari sifat 18, bisa gak dalam waktu sebulan tuh sifat 18 nggak boleh ada di hati Ibu? Sebulan nih, sebulan Juli. Pasti bisa.